Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan matematika SMP kelas 9 part 2. Yaitu pada kesempatan ini, yang akan kita bahas adalah penerapan kesebangunan dan kekongruenan pada soal-soal. Berikut nanti ada beberapa contoh soal yang dapat kita pelajari. Sebelum kita lanjut ke contoh-contoh soal, perlu kita ingat bahwa syarat-syarat kesebangunan 1, yaitu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, 2, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat kekongruenan 1, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, 2, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau kongruen itu sama persis ya, mulai dari besar bangunnya itu juga sama. Karena apa? Panjang sisi itu sama panjangnya ya. Kalau kesebangunan itu sebanding, tapi kalau kongruen itu sama. Kemudian menentukan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun ya. Perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen atau sama dan sebangun jika diketahui panjang sisi AB, panjang sisi AB 10 cm, panjangnya AC itu 8 cm, panjangnya DF 9 cm. Tentukan panjangnya DE, EF, dan BC. Sekarang kita lihat tanda yang berada pada sudut. Ya, contoh. Jadi tanda ini tanda silang, kemudian tanda lingkaran. Di sini yang tanda silang dan tanda lingkaran yaitu adalah sisi DE. Sehingga berarti AB sama dengan DE. Yaitu berapa? 10 cm. Lanjut. Kemudian yang ada tanda lingkaran dan tanda seperti ini. Yang ada tanda lingkaran, tanda seperti ini. Berarti adalah sisi DF. Berapa? Berarti DF itu sama dengan BC, yaitu 9 cm. Selanjutnya yang ada tanda silang dan tanda seperti ini. Berarti sisi EF, yaitu berarti AC sama dengan EF sama dengan 8 cm. Ya, jawabannya karena segitiga ABC dan segitiga DF kongruen, maka panjang AB sama dengan DE, panjang AC sama dengan EF, kemudian panjang BC sama dengan DF. Lanjut, menentukan panjang sisi pada dua bangun yang sebangun. Nah, gambar di samping menunjukkan dua bangun yang sebangun. Hitunglah jika diketahui panjang AD 4 cm, panjang DC 5 cm, panjang PQ 12 cm, nanti 12 ya, PQ 12, panjang RS-nya adalah 7,5 dan panjang PS-nya 7. Nah, sekarang kita tentukan dulu dari segi 4 A, B, C dan segi 4 PQRS, manakah sisi yang kedua-duanya diketahui, yaitu sisi DC dan juga sisi RS. Maka dari itu, langkah pertama untuk mencari panjang AB, nah ini juga ada tanda sudutnya ya, juga kita pasangkan seperti tadi, berarti AB banding PQ sama dengan DC banding RS. Ya, perbandingannya kita mulai dari segi 4 ABCD dulu. Kita lihat. Nah, ini ya. AB banding PQ sama dengan DC banding RS atau SR. AB-nya berapa? Belum diketahui. Kemudian PQ-nya berapa PQ? PQ-nya 12. Sama dengan DC berapa? 5. SR berapa? 7,5. Sehingga kita kalikan silang ya. AB dikali 7,5 yaitu 7,5 AB. Kemudian 5 dikali 12 sama dengan 60. Berarti AB sama dengan 60 dibagi 7,5 sama dengan
Kemudian lanjut panjang QR. Nah, panjang QR. Kita lihat dulu QR itu pasangannya mana. QR ada tanda seperti ini, seperti ini. Jadi QR itu pasangannya AD. Ya, kita buat perbandingan dari segi 4 ABCD dulu. Perbandingannya yaitu adalah AD banding QR sama dengan DC banding RS. Jadi AD-nya 4, kemudian QR-nya belum diketahui, sama dengan DC-nya 5, SR-nya 7,5. Kemudian kita kalikan silang. 7,5 dikali 4 sama dengan 30. Kemudian 5 dikali QR sama dengan 5 QR. Sehingga QR sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Beberapa contoh soal kesebangunan dan kekongruenan. Perhatikan gambar. Pada segitiga ABC diketahui DE sejajar BC. Panjang DB itu ini ya, 6 cm. Kemudian panjang DE ini ya, 18 cm. Dan panjang BC itu adalah 30 cm. Yang ditanyakan maka panjang AD adalah titik-titik. Nah, kalau kita amati, gambar ini bisa kita pecah menjadi dua buah segitiga. Coba perhatikan ya. Dua buah segitiga apa? Yaitu ADE dan segitiga ABC. Segitiga ADE sebagai segitiga kecil, kemudian segitiga ABC sebagai segitiga besar. Maka, dulu sebelum lanjut kita perhatikan bahwa AB itu adalah penjumlahan dari mana? AD ditambah DB. Oke. Ya. AD sisi yang sini segitiga kecil ya. Kita mulai perbandingan dari segitiga kecil banding segitiga besar, yaitu AD banding AB sama dengan DE banding BC. Kenapa pakai DE banding BC? Karena keduanya sudah diketahui ya, baik di segitiga kecil maupun segitiga besar. Kenapa tidak pakai AE atau AC? Karena AE dan AC tidak diketahui. Berarti ya, kita lanjut. AD, kemudian AB-nya itu kita ganti dengan AD plus DB ya. Karena asalnya AB itu adalah AD plus. Asalnya AB itu AD plus DB. Maka kita ganti AB itu adalah AD plus DB. Sama dengan DE banding DC. AD banding. Ya, AD kan belum diketahui, DB-nya plus 6, kita ganti, sama dengan 18 per 30. Dari mana? Dari soal ini, yaitu DE-nya 18, BC-nya 30. 18 banding 30 disederhanakan menjadi 3 per 5. Sehingga AD banding AD plus 6 sama dengan 3 banding 5. Jadi kita kalikan silang. 5 kali AD berarti 5AD. 3 dikali AD plus 6. 3 kali AD, 3AD. 3 dikali positif 6 sama dengan positif 18. Ya, 5AD sama dengan 3AD plus 18. Nah, yang memiliki variabel kita pindah ke ruas kiri. Ya, kita pindah ke ruas kiri. Awalnya 3AD pindah ke ruas kiri sama dengan sehingga menjadi negatif 3AD sama dengan 18-nya tetap ya karena tidak berpindah. 5AD dikurangi 3AD itu sama dengan 2AD sama dengan 18. Nah, 2AD itu 18. Berarti AD berapa? 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lanjut. Perhatikan gambar. Jika panjang BC 21, maka panjang BE sama dengan titik-titik. Perlu diketahui lagi bahwa BC itu adalah BE ditambah EC. Nah, jawabannya segitiga ABE dan segitiga DCE sebangun. Maka berlaku
Ya, kita misalkan lagi bahwa ABE itu segitiga kecil, kemudian DCE segitiga besar, gitu aja ya. Berlaku ini AE banding ED, BE banding EC, dan AB banding CD ya. Nah, perlu kita ketahui ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa BC itu adalah BE ditambah EC ya, BE tambah EC. Kemudian ya, BC sama dengan BE tambah EC. Kemudian kalau EC itu adalah BC dikurangi BE, atau ini pindah ruas ke sini menjadi negatif BE. Nah, ini ya. BE banding EC sama dengan AB banding CD. Kita pakai AB banding CD karena yang diketahui kedua-duanya. Kalau BE dan EC memang yang ditanya ya, yang ditanyakan. Sehingga berarti gini, BE banding, kita ganti lagi, kita ganti EC-nya menjadi BC min BE ya, sama dengan AB banding CD. BE banding, BC-nya sudah diketahui 21 ya, min BE sama dengan 6 banding 8. 6 banding 8 kita sederhanakan menjadi 3/4. Kemudian kalikan silang ya, 4 kali BE 4 BE sama dengan 3 kali 21 63. 3 kali negatif BE sama dengan negatif 3 BE. Nah, yang mempunyai variabel kita jadikan satu ruas, yaitu di ruas kiri. Awalnya negatif 3 BE pindah ke ruas kiri sama dengan menjadi positif 3 BE. 4 BE ditambah 3 BE sama dengan 63. 63 tetap karena tidak pindah ruas. Berarti 7 BE sama dengan 63. BE sama dengan 63 dibagi 7. Sama dengan berapa? 9. Contoh soal selanjutnya. Sebuah foto berukuran alas 30 cm dan tinggi 45 cm. Ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto 3 cm, maka lebar karton di bawah foto adalah titik-titik. Nah, jawabannya ya kita gambar seperti ini dulu. Tinggi foto, ini kotak yang dalam persegi panjang yang dalam ini adalah fotonya, kemudian yang luar ini adalah kartonnya ya. Ini adalah tingginya 45, kemudian alasnya 30 ya. Berarti nah, alas kan yang ke sini ya, alasnya ke sini. Berarti kartonnya berapa? Nah, ini ada 3, ada 30, ada 3. Berarti 36. Kemudian tingginya karton ini ada berapa? Ini ada 3, ini ada 45, ini X atau belum diketahui yang akan kita cari. Karena foto dan karton sebangun, maka berlaku tinggi foto banding tinggi karton sama dengan lebar foto banding lebar karton. Tinggi fotonya berapa? 45. Tinggi kartonnya berapa? 45 tambah 3 tambah X. Berarti 48 tambah X. Sama dengan, ya, lebar fotonya berapa? Lebar fotonya adalah 30 banding lebar karton. Lebar karton berarti 30 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 36. Ya. Berarti 45 banding 48 tambah X sama dengan 30 banding 36. Berarti sama dengan 45 banding 48 plus kita sederhanakan ya, 30 banding 36 ini bisa menjadi 5 banding 6. Berarti ini kita kalikan silang ya. Kita kalikan 5 dikali 48 plus X, 5 kali 48 plus X. Kemudian 6 kita kalikan dengan 45. 5 kali 48, 240X ditambah 5 kali X, yaitu 5X sama dengan 45 kali 6, 270. Kemudian, mohon maaf ya, ini tidak ada X-nya ya. Ini hanya 240 ya, tanpa X. Kemudian 5X sama dengan 270.
ini tidak memiliki variabel, kita pindah ke ruas kanan, kita jadikan satu yang tidak memiliki variabel, yaitu 270 dikurangi 240. Sehingga 5x sama dengan 30, x sama dengan 6. 6 dari mana? 30 dibagi 5. Nah, ini ada rumus cepatnya ya. X sama dengan A dalam kurung 2P min L itu kurung per L ya. A ini adalah panjang sisi yang sama, yaitu panjang sisi ketiga sisi yang sama ya, yaitu 3, 3, 3, yaitu kiri, kanan, dan atas 3. Kemudian 2 dikali P. P itu adalah tingginya foto ya, tingginya foto atau panjangnya. Kemudian min L. L itu adalah lebarnya foto, yaitu adalah 30 ya. Ini adalah 3, kemudian 2 dikali 45 dikurangi 30. 2 dikali 45, 90. 90 dikurangi 30, 60. Ya, berarti tinggal 3 dikali 60. 3 dikali 60. 60 kali 3, 180. 180 bagi 30 sama dengan 6. Sama ya. Lanjut. Perhatikan gambar. Pada trapesium di samping diketahui AD sejajar. Ini bacanya sejajar ya. Sejajar dengan EF, sejajar dengan BC. Panjang BC sama dengan 26. Panjang AE 6. Panjang EB 6. Panjang AD 8. Panjang EF adalah titik-titik. Panjang EF itu ini ya, yang di sini ya. Nah, ini untuk mudah kita mengingat adalah silang ya. Ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, kemudian dibagi dengan penjumlahan AE ditambah EB. Ini ya. AD dikali EB ditambah BC kali AE dibagi per AE ditambah EB ya. Berarti kita masukkan yaitu AD-nya 8, kemudian AE-nya 6 ditambah BC-nya 26 dikali AE-nya 6. Berarti 8 dikali 6 ditambah 26 kali 6 sama dengan 204. Per ya AE-nya 6 ditambah EB-nya 6. Berarti 6 tambah 6 12. Sehingga 204, mohon maaf, 204 per 12 sama dengan 17. Bisa dipahami ya? Lanjut. Perhatikan gambar di samping. P dan Q adalah titik tengah diagonal BD dan AC. Diagonal BD dan AC. Panjang PQ adalah, nah kita gunakan rumus cepat untuk mengerjakan ini. Ya, mudah sekali. PQ sama dengan DC dikurangi AB dibagi 2. 12 dikurangi 6, 6. 6 dibagi 2, 3. Udah ketemu ya? Mudah sekali ya. Lanjut. Nah, pada gambar di samping, segitiga ABC siku-siku di A dan BD adalah garis bagi. BD adalah garis bagi sudut ABC. Panjang AB sama dengan panjang AC, yaitu 8. Tentukan panjang BC dan AD. Ya. 1, kita menentukan panjang BC dulu ya. Panjang BC ini mudah ya. Ini Pythagoras dari AC ditambah AB ya. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, berarti 64 ditambah 64. Sehingga BC kuadrat sama dengan 128. BC sama dengan akar 128. Ya, BC sama dengan 8 akar 2. 8 akar 2 ini dari mana? Yaitu dari akar
64 dikali 2. 64 kali 2, 128 ya. Kemudian 64-nya kita tarik akar sama dengan 8. Kemudian akarnya nggak bisa tarik akar, tetap akar 2 ya. Menentukan panjang AD. Ya, kita gunakan cara cepat. Panjang AD yaitu adalah A dalam kurung akar 2 min 1. A-nya itu adalah panjang sisinya ini. Ya, yang sisinya ini. Kemudian kita kalikan dengan akar 2. Berarti 8 dikali akar 2, 8 akar 2. 8 dikali negatif 1, yaitu adalah negatif 8. Sehingga hasilnya 8 akar 2 min 8. Sorry ya, ini harusnya min 8. Gitu. Nah, segitiga sebangun pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Kita perhatikan dulu. Oke, kita perhatikan dulu dari sini ya. AD, untuk mencari AD itu ada AD kuadrat sama dengan CD kali DB. Kemudian AB kuadrat sama dengan DB kali BC. Kemudian AC itu AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Lanjut ya. Nah, contoh soal. Segitiga ABC siku-siku di A. Siku-siku di A ya. Dengan AD tegak lurus. AD tegak lurus dengan BC. Ya. Panjang BC sama dengan 15. BC ini berarti ini sampai sini itu 15. Panjangnya BD itu adalah 6 cm. Tentukan panjang AD. Nah, padahal untuk mencari AD ya, kita butuh tahu, ini yang diketahui baru DB ya. DB-nya 6. Kita butuh tahu CD. CD itu berapa? Nah, di logika ya. Kalau BC itu 15, terus DB-nya 6, berarti 15 dikurangi 6. Sisanya berarti di sini adalah 9. Sehingga AD kuadrat sama dengan 9 dikali 6. AD kuadrat sama dengan 9 dikali 6. AD kuadrat sama dengan berapa? 54. AD sama dengan akarnya 54. Nah, 54 ini perkalian berapa yang salah satunya bisa ditarik akar? Yaitu adalah akar 9 dikali 6. 9 saya tarik akar menjadi 3. Akar 6-nya tetap. Sehingga AD sama dengan 3 akar 6. Baiklah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan dalam memberikan penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.